Halo sahabat Mutiara, perkenalkan saya M. Zainuri, agronomis dari wilayah Bengkulu Kota, Kabupaten Rejang Lebong, Kepahyang, dan Kabupaten Lebong. Sahabat Mutiara, perlu kita ketahui bahwa tanaman hias juga butuh perawatan seperti tanaman konvensional lainnya, mulai dari persiapan media tanam, kebutuhan nutrisi, hingga pengendalian hama penyakit. Pada podcast kali ini, kita akan membahas apa saja nutrisi yang dibutuhkan tanaman hias dan bagaimana menentukan pupuk yang tepat. Sekaligus kita juga akan bahas pupuk atau produk apa saja yang direkomendasikan dari PT Merauke untuk tanaman hias Anda. Yuk, langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Halo, selamat datang di channel YouTube kami, NPK Mutiara TV. Di channel ini, Anda akan mendapatkan informasi dan edukasi seputar pertanian, khususnya nutrisi tanaman. Tonton video-video kami, jangan lupa like video kami, subscribe, dan pentung tanda loncengnya untuk terus mendapat update dari kami. Sahabat Mutiara, yuk kita simak penjelasan tentang kupas tuntas nutrisi untuk tanaman hias. Tanaman hias mencakup semua jenis tumbuhan, baik yang berbentuk ternak alias berbatang lunak, yang berbentuk perdu alias tumbuhan kayu bercabang, kemudian semak, tumbuhan merambat, ataupun sejenis pohon. Mereka semua sengaja ditanam dengan tujuan memperindah ruangan, taman, kebun, ataupun mempercantik suatu lokasi upacara tertentu. Bagian tanaman hias yang dimanfaatkan tidak semata bunga, namun daun, buah, batang, bahkan pepagan atau kulit kayunya juga dapat dimanfaatkan sesuai dengan kesan keindahan yang muncul. Kegiatan mengoleksi tanaman hias sendiri sudah dimulai sejak abad ke-18, yaitu Josiah Wedgwood, seorang berkebangsaan Inggris yang pertama kali membuat pot dekoratif untuk tanaman hias. Di Indonesia, tren mengoleksi tanaman hias sudah dimulai sejak lama, namun kembali bergairah semenjak wabah pandemi COVID-19. Sahabat Mutiara, perlu kita ketahui, tanaman hias juga butuh perawatan, seperti halnya tanaman konvensional lainnya, mulai dari persiapan media tanam, kebutuhan nutrisi, hingga pengendalian hama dan penyakit. Pada podcast kali ini, saya akan membahas apa saja nutrisi yang dibutuhkan untuk tanaman hias, bagaimana menentukan pupuk yang tepat, dan produk apa saja yang kami rekomendasikan. Pada dasarnya, tanaman hias sudah tumbuh cukup dengan sinar matahari dan pertukaran udara atau oksigen dan karbon dioksida. Namun, untuk mendapatkan tanaman hias yang berkualitas, setidaknya membutuhkan 3 unsur pokok agar tanaman tersebut bisa tumbuh dan berkembang sesuai yang kita inginkan. Ketiga unsur tersebut diantaranya adalah nitrogen, berfungsi mendorong pertumbuhan awal pada masa vegetatif dan memproduksi klorofil atau zat hijau daun. Fosfat berperan dalam pembentukan akar, bunga, dan vigor tanaman. Sedangkan kalium berperan dalam mengatur keseimbangan air di tubuh tanaman, meningkatkan kecerahan warna, dan kualitas tanaman terhadap ketahanan penyakit. Berikut bagan tentang pengelompokan unsur hara sesuai dengan perannya masing-masing. Untuk daun hijau yang sehat, setidaknya dibutuhkan 6 unsur. Di antaranya adalah N, P, K, Mg atau magnesium, sulfur, dan mangan. Untuk perakaran yang sehat, setidaknya dibutuhkan 3 unsur utama. Yang pertama yaitu P atau fosfat, Ca atau kalsium,
dan boron. Untuk pembungaan yang baik, tanaman membutuhkan 5 unsur pokok. Yang pertama, N atau nitrogen, P atau fosfat, Ca atau kalsium, B atau boron, dan Zn atau zinc. Jika ada tanaman hias yang menghasilkan buah, maka kebutuhan haranya sama dengan tanaman hortikultura lainnya. Setidaknya ada 3 unsur hara yang mempengaruhi proses pembentukan buah pada tanaman, yaitu yang pertama adalah K atau kalium, Ca atau kalsium, dan yang terakhir boron. Sebelum menentukan jenis pupuk atau nutrisi yang kita butuhkan, terlebih dahulu, mari kita kelompokkan jenis tanaman hias yang akan kita rawat. Pertama, jenis tanaman hias daun. Jenis tanaman ini sedang booming dan viral karena keindahannya terletak pada bentuk warna daun dan keunikan corak yang terdapat pada setiap helai daunnya. Beberapa contoh tanaman hias daun diantaranya: yang pertama, alocasia, aglonema atau seri rejeki, caladium atau jenis keladi-keladian, monstera, dan lain sebagainya. Jenis tanaman ini pada awalnya adalah kategori jungle plant atau tumbuhan hutan yang kemudian diadopsi dan diadaptasi menjadi tanaman hias rumahan baik outdoor maupun indoor. Kedua, jenis tanaman hias batang dan akar. Tanaman hias jenis ini biasanya merupakan tanaman hias berbatang keras dengan umur hidup yang lama, namun diadopsi dan dikreasikan oleh tangan-tangan yang terampil sehingga menciptakan sebuah keindahan yang bernilai jual tinggi. Di antaranya seperti kaktus, bonsai hias, dan beberapa tanaman yang lain yang bisa menjadi nilai estetika sebuah taman ataupun ruangan tertentu. Beberapa tanaman yang bisa dijadikan bahan pembuatan bonsai hias diantaranya seperti beringin, cemara, bougainville, adenium, pupus merah atau pucuk merah, dan juga tanaman yang berada jauh di negeri seberang seperti pohon sakura. 3. Jenis tanaman hias bunga. Aspek yang digemari pada tanaman hias jenis ini adalah bentuk dan warna yang sangat menawan. Tanaman hias jenis ini umumnya paling digemari oleh ibu-ibu dan juga kalangan pecinta tanaman hias yang bernilai tinggi. Di antara jenis tersebut, sebut saja anggrek atau keluarga Orchidaceae, kemudian mawar, krisan, dan bahkan juga kenikir. Kita masuk ke tahap menentukan kebutuhan hara tanaman hias. Tanaman hias daun seperti alocasia, aglonema, dan juga caladium itu merupakan tanaman yang memiliki nilai keindahan pada daunnya. Maka unsur yang berperan penting setidaknya ada 2, yaitu nitrogen, kemudian magnesium, ditambah lagi, ini opsional, yaitu sulfur. Nitrogen sendiri pada tanaman jenis alocasia, dia akan memunculkan warna hijau daun yang lebih cerah dan juga pertumbuhan tunas yang lebih cepat. Sedangkan Mg berperan dalam mendukung kinerja nitrogen, karena pada dasarnya alocasia dan juga caladium pada metode perawatan indoor yang kurang sinar matahari, maka nitrogen kinerjanya akan cenderung menurun. Maka saat inilah magnesium dan sulfur membantu
peran dari unsur tersebut. Tanaman hias batang dan akar. Unsur yang berperan penting yang paling dominan adalah fosfat. Karena pada saat ini, ketika kita membentuk perakaran yang baik, maka vigor tanaman itu sendiri mudah untuk kita bentuk dari awal. Karena teknik pembuatan bonsai sesungguhnya adalah mengkerdilkan tanaman hingga menyerupai bentuk-bentuk tertentu. Jika kandungan fosfat kurang, maka pertumbuhan akar akan terganggu dan bahkan cenderung lambat. Sehingga kreasi yang kita harapkan itu membutuhkan waktu yang cukup lama dan bahkan cenderung gagal. Karena vigor tanaman yang kurang sehat dan tidak bisa menopang tanaman dengan baik. Tanaman hias bunga. Unsur yang berperan penting setidaknya ada dua. Yang pertama, kalium. Yang kedua, fosfat. Fosfat pada kelompok tanaman ini berfungsi saat pembentukan awal bunga. Selanjutnya, semuanya diserahkan kepada unsur hara kalium yang akan menentukan panjang malai, jumlah kuntum, jumlah kelopak, tebal tipisnya, hingga kontrasitas warna. Setelah kita tahu kelompok apa saja yang sedang kita budidayakan dan kebutuhan unsur hara apa saja yang sudah kita penuhi, maka tahap selanjutnya adalah kita akan menentukan jenis pupuk yang dibutuhkan berdasarkan cara aplikasi. Pada pemaparan kali ini, kita membagi 3 cara aplikasi sesuai dengan kebutuhan tanaman masing-masing. Yang pertama yaitu slow release fertilizer. Slow release fertilizer ialah pupuk yang cara kerjanya diserap oleh tanaman secara perlahan dan berkala. Pupuk jenis ini tersedia sampai waktu yang cukup lama di media tanam. Bisa 1 sampai 2 bulan tersedia di tanah. Pupuk jenis ini biasanya digunakan untuk pemupukan dasar dengan cara ditabur. Yang kedua, quick release fertilizer merupakan jenis pupuk yang cara kerjanya cepat dan bisa langsung diserap oleh tanaman. Pupuk jenis ini umumnya larut air atau water soluble, sehingga mudah diaplikasikan dengan cara spray atau penyemprotan maupun penyiraman. Pupuk ini umumnya digunakan sebagai pupuk tambahan untuk menambah nutrisi pada tanaman, terutama pada masa mekarnya bunga. Namun, mengingat durasi efeknya yang pendek, pupuk ini perlu diberikan secara berkala sesuai kebutuhan. 3. Delay release fertilizer merupakan jenis pupuk yang banyak digunakan untuk kebutuhan berkebun. Pupuk ini tidak bekerja secara cepat. Namun, tipe ini memberikan nutrisi yang memadai di awal pemakaian dan bisa bertahan untuk jangka waktu tertentu sesuai pertumbuhan. Jenis pupuk ini direkomendasikan untuk tanaman dalam pot, baik sebagai pupuk utama maupun pupuk susulan. Anda juga bisa menaruh pupuk di bagian atas tanah, sehingga nutrisi akan sampai ke akar tanaman setiap kali Anda menyiram. Karena delay release fertilizer dapat digunakan untuk berbagai situasi dan mudah digunakan. Pupuk jenis ini sangat populer, di antaranya seperti NPK Mutiara 1616, cap burung dari PT Merauke Tetap Jaya. Rekomendasi pupuk atau produk terbaik untuk tanaman hias Anda. Pada cara aplikasi slow release fertilizer, kita merekomendasikan 2 brand terbaik kita. Yang pertama yaitu pupuk SS Amopos. Jagonya pupuk dasar. Dosis aplikasi 5-10 gram per tanaman. Cara aplikasi ditabur pada media tanam. Waktu aplikasi yaitu sebelum pindah tanam. Yang kedua, pupuk NPK Mutiara 16-16-16. Dosis aplikasinya 5-10 gram per tanaman. Dengan cara aplikasi tabur pada media tanam. Waktu aplikasi juga sebelum pindah tanam.
Pada tahap atau cara aplikasi Quick Release Fertilizer, yang pertama kategori tanaman hias daun. Jenis pupuk yang kita rekomendasikan adalah Profit hijau ditambah dengan Merauke Mag S. Dosis aplikasi 2-4 gram per liter air Profit hijau ditambah 2-4 gram per liter air Merauke Mag S. Cara aplikasi, semprot ke telapak bawah daun sampai ke pangkal batang. Waktu aplikasi mulai pagi hari antara jam 6 sampai jam 9 pagi atau saat stomata daun membuka. Interval 1-2 minggu sekali. Quick Release Fertilizer untuk tanaman hias batang dan akar. Produk yang kita rekomendasikan yaitu Profit merah. Cara aplikasi 2-4 gram per liter air Profit merah disemprotkan ke daun sampai sekitar pangkal batang pada pagi hari antara jam 6 sampai jam 9. Kemudian Quick Release Fertilizer untuk tanaman hias bunga. Produk yang kita rekomendasikan adalah Profit Maxi. Dosis aplikasi 2-4 gram per liter air Profit Maxi, semprot ke daun sampai ke pangkal batang pada pagi hari antara jam 6 sampai jam 9 pagi, interval 1 minggu sekali. Kemudian aplikasi Delay Release Fertilizer. Ada 2 produk yang kita unggulkan pada sistem ini, baik pada tanaman konvensional maupun pada tanaman hias. Yang pertama adalah pupuk NPK Mutiara 16-16-16. Dosis aplikasinya 5-10 gram per tanaman, ditabur pada media tanam atau di permukaan sebelum pindah tanam. Kemudian pupuk NPK Mutiara Sprinter 20-10-10. Dosis aplikasi 5-10 gram per tanaman, ditabur pada media tanam sebelum pindah tanam. Sahabat Mutiara, inilah media sosial kami. Tonton video YouTube kami di channel NPK Mutiara TV, gabung di grup Telegram kami, komunitas NPK Mutiara. Kemudian untuk sahabat Mutiara yang hobi membaca dan juga ingin lebih tahu tentang apa saja program pemupukan dari PT Merauke Tetap Jaya, sahabat Mutiara bisa baca di npkmutiara.com. Untuk update kegiatan dan informasi edukasi lainnya, sahabat Mutiara juga bisa dapatkan di Instagram dan Facebook Merauke Tetap Jaya. Terima kasih. Kesimpulannya, bahwa tanaman hias sejatinya juga butuh perawatan, sama halnya dengan tanaman pada umumnya. Cukupi kebutuhan nutrisinya, lindungi dari hama penyakit, serta rawatlah dengan penuh cinta, agar tanaman hias Anda tetap indah dan mempesona. Sahabat Mutiara, jika video podcast ini dirasa bermanfaat, bagikan video ini sebanyak-banyaknya di media sosial Anda, supaya menjadi motivasi kami untuk memproduksi lebih banyak video lagi. Jangan lupa like video ini, subscribe channel NPK Mutiara TV, dan pentung tanda loncengnya, agar sahabat Mutiara tidak ketinggalan video-video edukasi kami lainnya. Stay healthy, jaga jarak, dan selalu pakai masker. Sampai jumpa. Salam Mutiara.